Seberapa penting sih perempuan Minang itu ikut organisasi kok, Bu? Sebenarnya itu kan mencari amal ibadah ya bagi. Cik, 2, 3, dah mulai no. Sanak bersua balik jauh yang terbuzar ya tagi bersarinya di Pot Bungo. Dari sekian episode Pot Bungo di sana, Iko yang sebenarnya bungo-bungo nama kumpul sana. Ada ibu-ibu cantik di Siko. Beliau dari organisasi Rohana Kudus Sumatera Barat. Beko tanya banyak ke beliau. Apa sih Rohana Kudus? Tapi sebelumnya mau kenalkan dulu ada Bu Ezi Rosman, beliau ketua umum. Luar biasa pokoknya. Ada Bu Wismi Lusita di sini, ketua 1, Bu. Kemudian ada Bu Eti, ketua 2. Nah, di sana mungkin banyak masyarakat Sumatera Barat terkenal lah Rohana Kudus, tapi ada organisasi perempuan ya Bu Ezi? Iya, organisasi perempuan. Organisasi perempuan ya Bu, pakai clip on nggak Bu? Organisasi perempuan Rohana Kudus. Iya. Cerita Bu, apa sih organisasi Rohana Kudus kok? Organisasi masyarakat yang mempunyai visi dan misi untuk menjadikan perempuan Minangkabau yang berbudaya, cerdas dan berbudaya. Nah itu dan sejak tahun berapa sih Bu? Itu berdiri dari tahun 2016. Apa sih prestasi Rohana Kudus? Organisasi Rohana Kudus sejak berdiri wah. Kalau kami kan Minang ya. Kalau kami tuh pernah organisasi perempuan tuh mungkin pengen menjadi organisasi yang patut menjadi panutan lah untuk masyarakat Sumatera Barat khususnya. Betul. Jadi kami bisa memberikan juga sesuatu yang berarti untuk perempuan Minang. Jadi salah satunya mungkin prestasi yang luar biasa lah mungkin ya bagi perempuan-perempuan Minang mungkin dan itu yang mendapatkannya organisasi kita gitu. Iya. Karena organisasi kami kok punya solidaritas yang tinggi lah ibu-ibunya. Punya punya kemampuan, kekompakan yang luar biasa. Ya. Jadi kita tahun pertama kita belum bisa memberikan apa-apa, baru ada bansos, baksos atau mungkin juga budaya. Terus tapi pada periode kedua, tahun kedua berdirinya, kita udah bisa memberikan sebuah prestasi yang alhamdulillah sangat kita hargai juga kepada ibu-ibu organisasi kita semua, yaitu menjadikan Rohana Kudus sebagai Ibu Rohana Kudus sebagai pahlawan nasional, dan itu dikukuhkan di Istana Negara. Dan kebetulan jadi itu peran dari organisasi mengangkat Ibu Rohana Kudus mendapat gelar pahlawan. Ya, mendapatkan gelar pahlawan nasional karena beliau kan juga mungkin perempuan Minang yang patut dijadikan panutan, baik itu di bidang seni dan budaya juga. Ya, misalnya kalau dalam seni beliau bisa memberikan menciptakan selendang Koto Gadang. Jadi intinya termasuk memilih nama Rohana Kudus itu memang benar-benar terinspirasi dari beliau, kan seperti itu? Ya, benar-benar sebenarnya terinspirasi dari beliau. Jadi kita juga harus mengaplikasikannya juga di organisasi kita, karena beliau kan perempuan Minang yang cerdas dan berbudaya, yang punya attitude, bisa bisa membawa perempuan belajar menjadi guru ya bagi anak-anak seumuran mereka lah gitu. Iya, wartawati intelektual perempuan lah di Sumatera Barat, Bu. Nah, ada yang menarik sebetulnya. Itu kan ibu-ibu yang kumpul di sini. Sebetulnya siapa saja sih yang boleh gabung di organisasi Bu? Bu Is mungkin jadi gini John, karena organisasi ini organisasi wanita, makanya hasil dari diskusi kita dengan ibu pembina, sepakatlah kita mengangkat nama beliau, nama Rohana Kudus menjadi ini untuk ikon ini saja pertama kali untuk nama grup kita saja dulu. Organisasi kita dulu kan, jadi belum ada ya, ini dari Bu Nevi dulu dan Ibu Wati kan. Jadi setelah nama ini lengket di organisasi kita, baru kita gali potensi seorang Rohana Kudus. Siapa sih beliau? Kita telusuri sampai ke daerah asal usulnya, prestasinya, kinerjanya, dan apa-apa saja yang sudah beliau perbuat di Indonesia ini, ya, sebagai pahlawan, sebagai orang yang dikenal orang sebagai perempuan dari Sumatera Barat. Nah, itu latar belakang. Latar belakang di Rohana Kudus. Siapa sih yang boleh masuk Bu?
Oh, siapa saja boleh. Siapa saja boleh? Ya, perempuan, yang penting perempuan Sumatera Barat yang punya kemauan untuk berprestasi di organisasi ini, dan alhamdulillah sekarang organisasi ini sudah kokoh, dia sebagai nama, diangkat nama beliau sebagai nama organisasi, dan berkelanjutan sampai sekarang. Dan satu persatu kita gali apa-apa sih yang sudah pernah dibuat oleh Rohana Kudus ini. Nah, ada sih yang menarik kalau ibu-ibu kumpul gitu kan. Kayak tadi di sana barusan ibu-ibu dari organisasi Rohana Kudus kok mungkin tadi lihat videonya, beliau mengadakan arisan. Arisan itu setidaknya membangun silaturahmi ya Bu ya. Bukan duitnya sebenarnya, tapi menjaga silaturahmi ya pasti tidak Bu. Tapi mungkin ada beberapa masyarakat orang paham itu ibu-ibu sosialita yang sekedar happy-happy. Tanggapan ibu-ibu terhadap kondisi itu? Bisa. Jadi grup sosialita juga ada di Sumatera Barat. Banyak Bu? Banyak sosialita. Tetapi kalau grup ini adalah salah satu dari tugas ya, salah satu tupoksi dari Ibu Gubernur, yaitu membentuk satu organisasi. Nah, maka setelah diskusi kami yang cukup lama, cukup panjang, dan jatuhlah pilihan Ibu Gubernur waktu itu untuk mengangkat nama Rohana Kudus menjadi nama organisasi kita ini. Setidaknya tujuan dari organisasi kok adalah menjadikan Ibu Rohana, pahlawan nasional Ibu Rohana Kudus tadi itu menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan Minang, dan bisa perempuan-perempuan Minang pun bersikap luar biasa seperti beliau. Mungkin seperti itu gambaran organisasi kada Bu. Nah, apa saja sih program ada di sini Bu? Program untuk ini apa bidang-bidangnya Bu? Banyak. Ada bidang-bidang Bu? Ya, di antaranya ada bidang pendidikan. Oh, ada beliau bidang kan pendidikan. Ada seni budaya, kemudian bidang sosial, kemudian bidang lingkungan, agama, dan lingkungan hidup ya. Kemudian dia 7 pendidikan. 9. Jadi pendidikan, dan satu lagi ada humas, ada wirausaha. Oh, berarti bidang pokoknya membentuk program dan itu diaplikasikan ke anggota dan berguna bagi masyarakat. Nah, bermanfaat masyarakat. Ada nggak sih Bu, kalau bicara masalah pendidikan, banyak sekali sebenarnya generasi muda yang butuh beasiswa. Rohana Kudus ada memberikan program beasiswa ada Bu? Ya, kalau kami di RK itu mempunyai setiap tahunnya kita mengumpulkan zakat ya, yang terutama dulu ya. Itu nanti kita bagikan juga ke anak yatim, duafa, dan juga anak asuh kita. Karena RK punya anak asuh. Jadi masing-masing anggota tuh mungkin mereka ada mempunyai beberapa orang anak asuh. Dan itu nanti kita tiap bulan memberikan mereka, dan juga yang baru-baru ini kita bantu bedah rumah juga ya Mami ya. Bedah rumah. Dengan Ibu Arneli sebagai pembina kami. Pembina kami kebetulan Ibu Gubernur, pelindung Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur, pelindung penasehat Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Ya, jadi itu. Jadi kita mempunyai sering mengadakan baksos dan bansos, dan juga mengadakan dan mempunyai anak asuh di situ. Setidaknya di sana bisa mengecekkan bahwa organisasi Rohana Kudus bukan hanya tempat ibu-ibu sosialita kumpul dan happy-happy saja. Ternyata program-programnya banyak, dan ada bansos, ada pemberian zakat, malah ada bedah rumah. Dan ini tentu sebuah hal yang menarik bagi Ambo. Ternyata kalau awak kumpul ibu-ibu kadang-kadangnya tahu cerita tak gunjang sama ada sana. Jelaskan program ini ternyata. Sebetulnya tujuan dari podcastku itu Bu, ingin tahu banyak tentang Rohana Kudus. Nah, ada waktu daki apa nih Bu? Program Rohana. Yang Mami ya, yang ini ya. Coba Mami. Apa Bu? Dalam waktu dekat kita setiap tahunnya insya Allah akan mengadakan kurban. Untuk tahun ini insya Allah ada 6 sapi. 6 sapi yang bisa kita kurbankan. Itu dari yang anggotanya semua anggota ibu-ibu Rohana Kudus. 6 sapi, 2 kambing. Ya. Itu kalau dapat kuponnya bagi kuponnya bagi kuponnya ada juga, seperti kalau kita tiap bulan puasa itu kan kita ada bakso, ada juga bentor dikasih, ada anak-anak yatim. Dan biasanya kalau tahun seperti waktu sebelum Covid ini kita juga di ulang tahun kita mengadakan bakso berbagai macam, ada yang donor darah, sunatan massal,
Nah, jadi bukan hanya hura-hura apa, tidak ada tujuan organisasi Ya. Ruana Kudus kita. Kita ada visi dan misi bagaimana kita bisa membantu masyarakat di sekitar kita yang meringankan, yang memang seperti sunatan masal itu kita tidak ada pungut biaya sama sekali. Kita kasih mereka kebutuhan sekolah, bedah rumah juga itu dari uang kas kita, bidang sosial. Dan kita juga seperti kata Bu Ketum tadi punya anak asuh. Ada beberapa ibu-ibu anggota RK yang mempunyai 2 orang anak asuh, 3 orang anak asuh, itu dikelola oleh bidang sosial itu. SMP, SMA, SMP, SMA, SD juga ada. Nah, itu SD, SMP, anggaran SMA. satu kegiatan tuh hasil dari ibu-ibu atau patungan atau memang ada anggaran dari pemerintah yang dibantu pemerintah atau Pak Ibu? Sama sekali itu murni dari kita semua. Jadi ibu-ibu ini memang waktu mau masuk kita tenangkan. Di sini kita punya namanya iuran wajib 100.000 per bulan. 100.000 per bulan, Ya, Ibu? 100.000 itu untuk semuanya itu kegiatan untuk membantu. Nanti bulan puasa itu bagi ibu-ibu yang mampu mengeluarkan zakat, kita kumpulkan zakat, nanti kita sampai bagi. 100 juta lebih. Ya, itu bisa sampai 100 juta lebih tiap tahun kita bagikan tahun? zakat ya. Insya Allah. Ya. Kemarin ya. Tahun keempat 100? Yang tahun kemarin yang 2021 2022 ya. Ya, 2022 kemarin. 120 juta. 120 juta. Ya, itulah kita bagi. Tapi zakat untuk yang yatim dan duafa juga. Kalau yang iuran itu biasanya untuk kita baksos, yang lain itu apa? Ya. Ya. Nah, kalau yang kok, misalnya ada arisan, Bu. Itu arisan seperti itu yang pasti membangun kekompakan, silaturahmi dengan anggota. Itu sampai berapa juta sih dari arisannya, mahal nggak sih, Bu? Kalau sebenarnya arisan itu cuma untuk pertemuan bulanan ya, menjalin silaturahmi aja. Bertemu tiap bulan. Ya, jadi bukan apa tadi? Bukan untuk Enggak, mah tahu kan ada arisan berlian, tadi enggak. ada arisan uang. Nah, uang kok bara banyak tuh, Bu. Memang biko orang Kami enggak terlalu besar. Enggak besar. Arisannya itu cuma untuk pengikat aja. pengikat soalnya. Ah. Membangun silaturahmi, ada Membangun berkumpul silaturahmi. setiap bulan gitu kan. Ya. Program-program yang Program. akan kita tadi jalankan. bidang agama lagi membicarakan untuk kurban besok Kurban, ini. ya. Bidang agama lagi rapat kecil untuk apa saja yang dibutuhkan untuk lebaran kurban itu, persediaannya apa, itu yang harus dia kerjakan. Jadi tiap bidang itu mempunyai tanggung jawab program kerja yang diajukannya. Tuh. Bu Ezi kok mau tanya ke Bu Ezi sebagai ketua umum. Ya. Lah berapa periode Bu menjabat ketua umum, Bu? Dua periode. sebenarnya udah 6 tahun ya. 6 tahun. Udah 2 periode. Kan cukup nggak repot, Bu, ngurus ini ibu-ibu dengan sebanyak itu, Sebenarnya dengan macam ditanya ke tingkah hati pola. nurani itu kan keikhlasan. Segala sesuatu yang ikhlas kita lakukan itu nggak memberatkan. Yang paling bare Perasaan nggak ada tuh. luar biasa. Nggak ada Indonesia, nggak ada ya. Malah happy. Kalau nggak tuh apa lagi? Ya balik sama. Nah, dukungan suami. Orang sibuk wah, artinya ketua banyak diurus. Dukungan suami keluarga lah, Bu. Alhamdulillah suami sangat mendukung. Support. Karena beliau juga mengerti lah kesibukan. Mendukung karena Bapak juga punya grup Ya, namanya komunitas. Bapak juga Olahraga. bintang sport community, ketuanya gitu. Bapak. Ya. Dan juga kebetulan juga banyak mungkin di kalau ini ketuanya. Jadi Ya. Menurut Ibu Ezi sebetulnya seberapa penting sih perempuan Minangku mengikuti organisasi-organisasi seperti IKO? Karena orang Minang, perempuan Minang sebetulnya ada membaca sebuah buku, mereka tuh udah terlena dijagojo hak eksklusif pemilik harta pusaka. Ini udah terlena dengan itu sehingga kadang-kadang merasa malah ikuti organisasi-organisasi. Nah, seberapa penting sih perempuan Minangku ikut organisasi IKO? sebenarnya itu kan mencari amal ibadah ya bagi kita ya, bukan suatu untuk nama juga enggak lah. Kalau nama mungkin kita dari dulu juga orang udah tahu ya, ya. Jadi kita tuh pure Bu Ezi siapa? pure itu untuk ini aja, amal ibadah, kita berbuat sesuatu yang baik, berbuat baik, terjun langsung di tengah masyarakat, memberikan sesuatu yang berarti bagi yang membutuhkan. Jadi tidak ada, kami tidak hura-hura lah, organisasi kami itu benar-benar nggak ada yang show off, jadi situ sama, nggak ada yang mungkin antara ketua dan apa dan itu pun tidak ada perbedaan, makanya kami kompak. Dan itu berarti kan anggota tuh tidak hanya ibu rumah tangga,
Banyak macam-macam. Ada Macam-macam, Bu. dokter, Profesi dari ada bermacam-macam. macam profesi. Oke. Sebenarnya luar biasa ibu-ibu RK tuh, tapi mereka kalau udah ngumpul ya udah seperti kita tuh membaur. Profesinya. Kini ada berapa orang? Hampir 100 lah ya. 100 Hampir ya. 100. Dan misalnya ada ibu-ibu kok yang lihat podcast ini pengen gabung ke RK, ada syarat-syarat tertentu enggak, Bu? Tapi kan tadi boleh Mami mungkin yang bisa menerangkan ya, Mi ya. Kan terbuka, Bu. Apa syarat-syaratnya, Bu? Ya, syarat-syaratnya sih sebetulnya enggak berat. Ya, Yang jelas ibu-ibu perempuan. ya ibu-ibu, terus kita juga maksudnya ibu-ibu itu yang gimana ya, bukan kita pilih-pilih dia yang apa, bisalah dia memajukan RK, jangan membikin nama RK justru yang tidak bagus jadinya. Terus kita juga akan kasih tahu kalau kita punya iuran wajib anggota 100.000. Dari sanalah semuanya kalau ada yang suami meninggal, untuk kegiatan bidang-bidang dan untuk sosial kita yang ke dalam organisasi kita punya ADRT sendiri, dan kita juga udah terdaftar di notaris kita. Kemenkumham, SK Kemenkumhamnya ya, lengkap. kita udah lengkap. Legalitas. Ya. sebagai Kita sudah punya organisasi. legalitas. Nah, mungkin dulu Ya. kalau seandainya lah di Samo Gubernur tuh harus Ya, ada karena legalitas. memang waktu Ibu Nevi mendirikan organisasi ini, beliau bikin di sana bukan nama, jadi jabatan, maksudnya Ibu Gubernur Iya, iya. dan Nggak Ibu namo Wakil deh. Jadi Gubernur dia itulah berkelanjutan ya, Bu ya. pembina. Ya, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur itulah menjadi penasehat. Jadi ibu-ibu pun siapapun berhak, yang jelas ibu-ibu Ya. bisa mengikuti aturannya Ya, jale betul, untuk ya. masyarakat, untuk kehidupan Ya, sosial. betul. Ada aturan-aturan dan semua organisasi Bu. Ya. Ini bertanya masalah iko Bu. Dapat bocoran dan waktu dake Rohana Kudus, organisasi Rohana Kudus maduan lomba lagu. Nah, cerita aspek dago. Ah, itu Bu Wis tuh yang tahu. Wis bagian. Batu Bu Wis. Cerita aspek Itu Bu. program Program. tetap sebetulnya di bidang budaya. Mm-mm. Jadi dalam waktu dekat ini insya Allah kita akan mengadakan lomba lagu-lagu nostalgia. Oh. Ada Minang dan ada lagu pop. Tapi nostalgia. Iya. Hah? Kita juga ada pernah ngadain ya. Nah, lomba ya kita ini udah yang kedua sebelum Covid. Oh, Ya, sebelum Covid. Iya. Itu sebetulnya program tahunan, Program tahunan. cuma patang Covid ada 2 tahun nggak bisa. yang menyanyi yang tidak bisa, tapi untuk waktu itu kita sosial tetap. Iya, iya, cuma yang apa nggak bisa Ibu ya. Nah, itu lomba itu kapan rencana ada Bu? Insya Allah bulan Agustus dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan ya dan memeriahkan, dan itu sudah kita rancang dan mungkin dalam waktu dekat kita edarkan lagi persyaratan. Kalau lagu itu judulnya juga udah kita siapkan, nanti peserta pun akan, Peserta siapa boleh Bu? ada 2 kategori. Kategorinya yaitu usia dari 20 tahun sampai 35 dan 35 dan tidak terbatas. Dan itu putra putri? Iya, ada laki, ada perempuan. Oke. Iya. Nah, setidaknya hal itu mungkin program dari seni budaya Ya. yang menggali potensi masyarakat dalam bidang tarik suara anak Bu. Ya, Ada cek yang mengecek mau buat. Acok mana lomba-lomba lagu. ya. Tapi sudah atunya manang lah, serasa hilang saja. Nggak ada berpikir entah Ibu Rohana Kudus mungkin pemenang bisa rekaman di kontrak eksklusif atau gimana? Karena kita kan baru mengadakan sekali, setelah itu kan pandemi. Ya, Jadi ya. mentok kita sampai situ dulu, kita alihkan ke kegiatan lain. Nah, barangkali untuk kedepannya nanti bisa kita dulu pernah juga kita bincang-bincang untuk membuat CD. Ya, CD dari pemenang-pemenang dengan lagu-lagu yang Mungkin kalau kini CD nggak jalan deh Bu, orang channel YouTube jalan Ya, Bu. Mungkin di BM video YouTube. klipnya gitu kan. Tayang ya waktu itu YouTube-nya RK ada nggak sih Bu? ada YouTube. YouTube ada. Ada. IG ada, Instagramnya ada. Apa IG dari RK Bu? Rohana Kudus. Rohana Kudus. Jadi sana jangan lupa follow IG-nya. Kalau YouTube-nya Rohana Kudus ya. Iya, Rohana Kudus. Nah, setidaknya di sana bisa mengenal banyak tentang aktivitas para ibu-ibu cantik wah. Nggak hanya pandai mengamek dengan make up cantik, ternyata kualitas. Iya. Bu Wis, Ya. apa sih yang membuat Bu nyaman bergabung di RK dan ini menjabat ketua 1? Apa sih, Bu? Ketika kita sudah bergabung di Rohana Kudus, kita menghilangkan status masa jabatan atau dari kalangan mana, tetapi kalau dia punya potensi untuk mengangkat Rohana Kudus ini ke depannya, ya kita oke saja dan bekerja sama dengan baik. Dan alhamdulillah sejauh ini belum ada
hal-hal yang tidak kita inginkan. Artinya ada kenyamanan ditemukan dalam organisasi dan mampu berbuat lebih untuk orang lain, untuk membantu orang lain. Betul Cik Bu Esi tadi mungkin aku mencari tampik beribadah Ibu ya. Mencari tabungan akhirat. Tabungan ke akhirat ya. Ke akhirat. Nah, kalau Bu Eti sendiri, kalau Bu Esi Aleka, Bu Eti apa sih cari apa sih di RK kok cari pergaulan kah saja, banyak kenalan. Kalau tadi kan jale yo, sama rata di sekolah ada pejabat ada apa doh. Tiba. Orang di RK itu membuat awak nyaman tuh, awak dak do, oh ibu itu nyoy gitu ndak do. Pokoknya asal berkumpul di dalam organisasi awak sama sadolyo. Status kita sama-sama ibu RK, ibu Rana Kudus, dan kita saling menghargai satu sama lain masing-masing. Siapa yang memang butuh bantuan kita akan bantu sebisa kita. Nah, itulah yang bikin kita nyaman di sini. Saat kita susah juga bisa bantu sama anggota yang lain akan dibantu. Kalau kita senang juga sama-sama senang. Itulah yang bikin kita nyaman di RK. Tidak ada oh dia ini harus begini kan, oh dia itu harus begini. Tidak ada. Kalau di RK sama saja. Apalagi kalau sudah berkumpul sama semua, status kita adalah anggota organisasi Rohana Kudus. Besi, kan jaleh ya, ada program untuk masyarakat, sosial semuanya. Untuk di lingkungan anggota RK sendiri, Rohana Kudus sendiri, apa sih Bu pemberdayaan seperti apa gitu yang diberikan kepada anggota? Apakah diadakan pelatihan? Nah, seperti apa sih untuk anggota? Ya, kalau untuk anggota, biasanya kita mengadakan pelatihan. Yang pertama-tama kita melakukan apa? Ya, itu public speaking ya, Mami ya. Public speaking, udah gitu menjahit apa? Selena Koto Gadang, Kepalo Same. Nah, itu pelatihannya juga. Terus ya baru. Artinya memang ada program-program yang khusus untuk anggota dan itu ya, itu bidang pendidikan lebih yang berdaya. Program bidang pendidikan. Jadi membuat ibu-ibu itu juga bisa menjahit juga, jadi tahu membuat selendang Koto Gadang itu seperti apa, misalnya gitu. Tidak sekedar pandai menggaya dan tapi jadi mengajarkan juga cara ngomong gimana, cara berbicara gimana, attitude berbicara, berkomunikasi dengan orang, bersikap dengan orang. Jadi pokoknya ibu-ibu RK tuh ibu-ibu yang bisa jadi panutan lah kita harapkan. Seperti menjadi yang terinspirasi dari Rohana Kudus, setidaknya tidak bisa sampai beliau tapi mendekati ke beliau, menjadi panutan ibu rumah tangga yang baik pada si Minang serupa seperti itu lah ya, kira-kira. Benar, betul. Tanggapan Ibu terhadap perempuan Minang hari ini sudah majukah atau masih merangkak untuk memilih? Sebenarnya perempuan Minang tuh luar biasa kalau bicara tentang orang Minang nih ya. Orang Minang ya, perempuan Minang juga termasuk ya. Kita termasuk orang yang cerdas-cerdas, orang yang punya banyak prestasi di nasional ya. Jadi banyak yang pinter-pinter gitu. Tinggal mereka bisa berbuat sesuatu nggak ke Sumatera Barat, khususnya Minangkabau gitu. Perempuan Minang tuh hebat-hebat. Dan sebetulnya kehebatan itu kalau dikumpulkan dalam sebuah organisasi kok semakin gue ya. Ya benar, sebenarnya harus begitu. Perempuan Minang itu salah satunya harus pandai memasak. Pandai memasak, pandai menjahit. Sekali memasak. Oh iya, Ambo harus coba masakan Bezi. Nah Bezi, kini kan sedang hot-hotnya berita tentang randang babi gitu kan. Berbicara masakan gitu kan. Randang itu identik dengan masakan Minang. Padahal itu kasus ini punya lapau namanya babi ambo. Nah, di Jakarta ada tutui. Ya. Kemudian kini viral balik. Tanggapan ibu-ibu terhadap randang babi kau bahas? Ya sebenarnya kan nggak cocok juga ya. Kalau emang namo kan banyak yang bisa dicari untuk rumah makan Nawa. Kenapa harus babi ambo? Jadi orang-orang konotasi orang. Masakan orang Padang, orang Minang. Ya orang Minang ya. Ya kita nggak setuju juga kalau ada banyak lah misalnya kok apa sih kok goyang lidah, apa kayak gitu. Banyak lah yang khas Minang. Kenapa harus babi ambo? Babi ambo itu juga nggak ngerti juga. Babi ambo. Nah kan udah memang Minang itu fanatik Serambi Mekah ya kayaknya ya. Ya Mi ya, Serambi Mekah kita nih sebenarnya ya. Karena artinya kan orang Minang itu identik dengan Muslim dan Islam. Dan yang pasti ketika Inyo mengambil nama rendang sebagai
ikon galehnya Otomatis kita sarandang babi, otomatis kaitannya Jurang Minang. Ya. Dan itu yang membuat orang Minang menjadi Tasingguan yang kondisi. Ya, Cari yang lain kok alah kok babi kaliangnya namanya gitu kan Bu. Tapi Babi kalau hitam namanya kan? yang tetap babi nggak bisa. Jangan babi. Nah, karena kita kan sebagai banyak Muslim ya bisa dikatakan memang orang 90% Minang tuh. Sana setidaknya masalah ranah babi, aku sempat punya kesempatan bertanya sama ibu-ibu. Dan memang banyak rata-rata tidak setuju. Tapi mudah-mudahan itu tidak terulang ke depan karena memang semua jenis masakan yang disebut tadi seperti randang, kalio atau itu identik dengan Minang. Besi bisa masak, kecek ibu-ibu. Wah, bisa masak. sado masakan lah dapat Bu. Oh. Sajak umur bara ibu bisa masak. Sebenarnya jujur, Nah, ibu tuh baru bisa masak tuh setelah menikah. setelah menikah Ya. baru bisa masak. Karena gini, karena apa ya? Suami tuh harus suami ibu tuh harus mungkin masih laki-laki Minang yang ini ya, yang fanatik, Fanatik ya. bahwa perempuan tuh harus bisa masak. Jadi fanatik Ya. masih fanatik dengan masakan Melayu lah ya, masakan Minang Iya, ya. iya, iya. Jadi dan harus memasak dengan tangan istri yang masak gitu loh, Pak. Itu tahun bara ibu nikah. Umur bara ibu nikah. 24 berarti umur 24 baru beraja masak. Waktu masih remaja nggak bisa masak. Nggak bisa masak. Tapi setelah bersuami itu Tapi kan Bu Ezi ini pragawati dia. ya cantik masalahnya pasti. Bisa masak dia. Jadi kini nggak bisa masak ada Bu. bisa. Nanti kan beliau tuh. Ada dapur Belanti, Jon. Ya. Hah? Dapur Belanti kan rumah. Oh itu beliau. Bilang makan pere sana. Dulu saya kuliah diundang betul. Aduh nggak sih kalau kini itu kan banyak remaja putri awak yang nak tahu cuma masak. Apa sih Bu harusnya yang awak lakukan terhadap Iko gitu? Sebenarnya kalau jujur memasak tuh nggak bisa dipaksakan juga. Tapi kalau mungkin kalau mencari mamanya lah masak, lah itu otomatis nanti mereka tuh otomatis menjadi habit juga kebiasaannya bagi anak-anak tuh gitu loh. Berarti pendidikan itu awak mulai dari pendidikan rumah. dari rumah. Karena apa yang dilihat di rumah, apa yang dilakukan orang tua, ya terutama ibu mamanya, papanya, mamanya, orang tua lah pokoknya, itu yang akan mereka Cara dia melayani suami. ya cara melayani suaminya ya. Ya, kan ada Kalau orang yang mungkin- pendidikan pertama adalah rumah. Ya. Ya, Orang tua benar. yang pasti dah, Bu. Ha-ha. Oke, mungkin terakhir Bu pesan untuk perempuan-perempuan Minang. Ya, untuk perempuan Minang, jadilah perempuan Minang yang cerdas dan berbudaya, bisa menjadi panutan bagi terlebih dulu untuk dalam keluarga dulu, bisa menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang bahagia juga ya Niwis ya, dan panutan lah, maksudnya memberikan sesuatu kekompakan dalam keluarga juga mungkin itu. Sebagai mengerti dengan Minang itu kan adat bahasa syarat Sarah bahasa di kita bukan. yes. Yang paham dengan yang menjalani syariat yang seperti itu. Iya. Maksudnya yang menjalani filosofi Minang ada bahasa syarat Syarat di Kitabullah. Iya, Itu yang penting dalam rumah tangga sih sebenarnya, dalam untuk kita di dalam basic rumah tangga. Terus pendidikan terhadap anak gimana, menjaga attitude kita, cara berbicara kita, cara kita berkomunikasi dengan orang, cara menghadapi sesuatu masalah harus dengan kepala dingin, tidak emosi, dan juga mungkin bisa berbuat sesuatu juga untuk orang lain. Iya, iya. Jadi bukan mamanya aja misalnya sekarang yang bisa, anak-anak tuh juga harus bisa belajar dari itu gitu loh Pak. Jadi mama menjadi suri toladan dari anak-anaknya. Ya diharapkan begitu. Mudah-mudahan Dan Bu, semoga Allah juga mengijabah doa kami lah ya. Bu Wis mungkin ada yang disampaikan sebagai perempuan Minang sepoa ke depan. Ya, kalau sebagai perempuan Minang itu kan panutan, Ya. kan panutan bagi orang banyak, panutan bagi keluarga, dan panutan bagi masyarakat. Iya, iya. Jadi bagaimana kita bisa menjadi panutan itu? Ya kita mulai dari rumah, dari rumah tangga kita, dari keluarga kita, apalagi ibu-ibu yang punya anak perempuan atau ibu-ibu yang punya anak laki-laki tapi punya mantu, sehingga keluarga itu dapat dicontoh atau diteladani bagi orang banyak Ya. atau masyarakat luas.
Berarti mungkin ada yang disampaikan untuk perempuan-perempuan Minang. Sepertinya sudah diwakili sama Wakil, ya. Bu Iji sama Bu Wis, sudah semua. Mudah-mudahan ada Bu ya. Ya. Perempuan Minang semakin maju di sana. Ya. Mudah-mudahan ibu-ibu kita kok semakin menjadi suri tauladan, jadi contoh bagi padusi-padusi Minang, dan tentunya organisasi Rohana Kudus. Berapa tahun Bu? Ini tak masukin tahun ke-7. Tahun ke-7. Semoga kok makin panjang dan program-program mereka bisa lebih berguna bagi masyarakat. Dan ternyata mungkin barangkali awak salah kaprah selama kau hanya tempat kumpul-kumpul ibu sosialita. Ternyata mereka punya banyak program sosial yang membantu. Artinya Rohana Kudus ko menjadi partner pemerintah dalam memajukan Sumatera Barat. Itu yang pasti sana. Nah, sana ibu-ibu Zikoko itu adalah beliau orang-orang yang luar biasa, dan yang pasti Abu tadi menangani beliau lama nyanyi, Pak dengan cuplikan Bu Esi nyanyi sana. Lah, beliau ibu-ibu dari organisasi Rohana Kudus lah masuk di Pot Bungo. Wah, tunggu tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Lah sana dengan Bu Esi nyanyi. Cik 2 3 lah habis anak lah no lah habis